Anda punya uang, Anda punya kekayaan, satu, suara Anda didengar, nasihat Anda didengar, kebajikan banyak bisa Anda lakukan. Makanya kalau hidup sekarang ini punya keberkahan, kalau hidup kita ini ya jenis yang pertama ini ya kita punya kekayaan. Ini kesempurnaan duniawi. Ya, duniawi yang sempurna ya. Duniawi ini, saya bilang duniawi. Ya, karena ada kesempurnaan yang kedua, namanya kesempurnaan di atas duniawi. Kesempurnaan duniawi ini berbicara tentang apa? Kekayaan. Kesempurnaan duniawi yang kedua adalah punya nama yang bagus. Ini kesempurnaan. Makanya kadang-kadang kita juga perlu berhati-hati ya, supaya apa? Punya nama yang bagus. Ketiga, kesempurnaan dalam hidup umurnya panjang. Ya, panjang usia. Makanya kadang-kadang kita mengatakan, wah untung dia sudah kaya, namanya baik, umurnya panjang. Kaya, namanya baik, umurnya panjang, itu akan diceritakan kemana-mana orang. Yang diceritakan apa? Ya, kesempurnaannya. Sampai-sampai banyak orang termotivasi ingin seperti dia. Jadi orang kaya, namanya bagus, umurnya panjang. Siapa yang tidak kepengen tiga orang ini? Jenis ini, siapa yang tidak kepengen? Kaya, nama di masyarakat bagus, umurnya panjang, siapa yang tidak kepengen? Ini kan sebuah kesempurnaan dalam hidup duniawi loh. Dan yang keempat, setelah tutup usia, lahir di alam surga. Siapa yang tidak kepengen? Siapa yang tidak kepengen? Bante, saya tidak kepengen itu supaya saya banyak latihan sabar. Kalau miskin kan sering latihan sabar, dihina kan latihan sabar. Kalau sakit-sakitan kan latihan sabar. Jatuh di alam neraka kan latihan sabar. Apa begitu? Saya pikir, enggak lah. Tapi perlu ibu bapak ketahui, kesempurnaan ini akan menjadi milik Anda secara duniawi. Anda punya kekayaan, Anda punya nama yang bagus, Anda punya umur yang panjang, bisa lahir kembali di alam surga, alam bahagia. Ya, ini akan menjadi milik Anda. Dan Sang Buddha juga sudah kasih petunjuknya. Bukan kasih janji, tapi dikasih petunjuknya. Ini kesempurnaan yang sifatnya masih duniawi. Makanya sebagai umat Buddha sebetulnya kalau kita sungguh-sungguh, ya, kita sebetulnya mendalami Dhamma itu tidak jauh dari kita. Dhamma ini menjawab apa menjadi kebutuhan kita. Ya, Dhamma ini menjadi jawaban atas kebutuhan kita. Dan kesempurnaan yang kedua adalah kesempurnaan yang paling sempurna. Kalau rembulan itu tanggal 15, tidak ada celahnya, sudah sempurna. Namanya paripurna, selesai. Katang karaniang, tidak harus ada yang dikerjakan lagi. Kesempurnaan yang hakiki yang disebut dengan nibbana. Tidak terlahir lagi. Ya, tidak terlahir lagi. Itu kesempurnaan yang kita harapkan. Tapi sebelum kita sampai di yang nibbana, ini sebetulnya kan kita masih berharap yang 4 tadi. Lahir kaya, punya nama yang bagus, umur panjang. Apa motivasinya? Lahir sebagai manusia ini adalah kesempatan yang berharga. Karena setelah kelahiran ini, tahu nggak kita mau kemana? Nggak tahu. Kita mau jadi apa? Nggak tahu. Itu kan seperti pertanyaan gadis penenun yang ditanya oleh Sang Buddha tentang 4 pertanyaan itu. Dari mana kamu berasal? Dia jawab, saya tidak tahu. Mau kemana kamu pergi? Saya tidak tahu. Tahukah kamu? Tahu. Tahukah kamu? Tahu. Apakah kamu tidak tahu? Tidak tahu. Jadi ada 4 pertanyaan. Ya. Dari mana kamu berasal?
Dia jawab tidak tahu. Karena kita tidak tahu sekarang kita ada di sini dari kelahiran mana. Kita tidak tahu. Kemana kamu akan pergi? Kita juga tidak tahu setelah ini kita mau kemana. Kita tidak tahu. Tahukah kamu? Tahu. Tahu apa? Bahwasanya akan meninggal. Apakah kamu tahu? Tidak tahu. Karena datangnya kematian, tidak tahu kapan datangnya. Jadi ini mengingatkan kepada kita, kelahiran sebagai manusia yang kita miliki ini adalah kesempatan yang berharga. Karena kita tidak tahu nanti lahir kembali jadi apa, kita tidak tahu. Yang tahu adalah sekarang kita lahir sebagai manusia, dan keberuntungan yang kita miliki sekarang, kita mengenal Dhamma dan juga bisa praktek Dhamma. Meskipun apapun latar belakangan kita, mengenal Dhamma dan bisa praktek Dhamma, itu adalah keberuntungan yang dimiliki ketika seseorang lahir jadi manusia. Karena jadi manusia, apa yang Anda cari coba? Secara kuantitas Anda sudah dapat, tapi secara kualitas, untuk mendapatkan apa yang Anda mau, Anda harus punya keberanian untuk tema malam hari ini. Melayani untuk kesempurnaan. Anda bisa memperoleh kesempurnaan duniawi yang 4 tadi. Itu diawali dari melayani. Bahkan untuk mencapai nibbana, Anda juga mesti berani melayani. Makanya kalau kita menilik kehidupan lampau dari Guru Agung Buddha, melayani untuk kesempurnaan. Beliau menyempurnakan parami untuk mencapai kesempurnaan. Dan setelah sempurna, beliau juga melayani. Makanya ada lanjutannya. Melayani untuk kesempurnaan, kesempurnaan untuk melayani. Nah, kita yang sekarang, kita sebetulnya memulai kita untuk melayani. Ya. Melayani itu berbicara apa? Melayani itu adalah perbuatan sadar secara pikiran, ucapan, perbuatan, memberi bantuan kepada orang lain. Jadi kalau Anda melayani, pertanyaannya sadar belum? Jadi pengurus tadi. Kok jarang tampak ke wihara? Oh, kita belum cocok jadi pengurus. Karena mungkin melayaninya belum sesuai dengan definisi. Karena definisi dari melayani adalah tindakan sadar secara ucapan, pikiran, perbuatan untuk membantu orang lain. Jadi kalau kita melayani, itu ada kata kunci sadar, bukan pakai perasaan. Karena biasanya orang melayani secara kajian umum. Kenapa kamu layani? Saya cocok ya. Tapi nanti giliran tidak cocok, stop pelayanan. Ini berarti pelayanannya, urusannya baper. Dikit-dikit pakai perasaan. Nih. Jadi nanti ibu bapak kontribusi sosial apapun dimanapun, melayani itu kata kuncinya adalah melakukan dengan sadar. Makanya saya datang ke sini ini pun juga saya melayani juga nih dengan sadar ini. Nanti Romo, Bante sadar enggak sampai sini? Oh sadar, saya udah pikir-pikir nih. Udah saya sadar ini. Jadi kalau kita melayani dengan sadar, ada beban enggak? Kalau kita melayani dengan sadar, ada beban enggak? Tidak. Tapi kalau kita melayani pakai perasaan, ini kadang-kadang ada beban. Kira-kira saya dikenang atau dilupakan ya? Seperti pemuda jatuh cinta kepada seorang pemudi. Dia membantu bukan atas dasar sadar, tapi atas dasar perasaan. Berapa kali kita bisa cekcok bukan karena kesadaran, karena kita cekcok terbawa oleh perasaan. Suami istri di rumah cekcok. Coba kalau dipikir-pikir, jadi berantem enggak? Jadi berantem enggak? Enggak jadi. Kenapa? Rumahnya sama.
Buka pintu dia lagi, ke dapur dia lagi, ke toilet dia lagi. Menderita enggak? Menderita loh. Betul enggak? Kadang-kadang suami dengan istri, orang tua dengan anak. Anak jengkel sama orang tua, di dapur ketemu orang tuanya, di teras depan ketemu orang tuanya. Dia ngurung, diketok lagi supaya makan, ketemu lagi. Makanya kalau hidup kita membantu dengan sadar, ini menuju kesempurnaan. Makanya nanti bagi Bapak Ibu umat Buddha, jadi jangan sampai kata melayani ini orientasinya pengurus loh. Nah, kalau semua pengurus, ya nanti jadinya kerjanya jadi kerjaan pengurus. Sebetulnya kita punya kesempatan yang sama, sama-sama saling melayani dan melakukannya sama-sama dengan sadar. Ya, biasanya nuntut. Ini kadang-kadang itu saya dengar nih, tapi bukan di Makassar ya. Ya, saya dengar di tempat saya sendiri. Umat itu kalau datang, itu semua kasih saran dan masukan. Sarannya apa yang pertama? Bante, kalau mau bakti hari Minggu, boyo disiapkan yang di depan itu, bagian terima tamu. Terus saya tanya, mau membantu? Oh enggak Bante. Oh enggak Bante. Ini sebetulnya bagus juga loh Bante. Kalau nanti Karoto Wihara itu yang di depan ada terima tamu, siapa datang disalami, bagus juga ya Bante ya. Ya saya tawarkan ke dia, karena dia yang punya ide, ya kan karma baik kan ditawarkan kepada pemilik ide yang pertama. Nah, karena dia memberi ide yang pertama, maka saya tawarkan karma baik pertama pada dia. Enggak Bante, anak-anak masih kecil. Nanti takutnya saya datang telat nanti Bante. Ya udah, tetap idenya saya lanjutkan juga. Saya tampung, saya sampaikan. Kemudian akhirnya apa? Karma baiknya diambil orang. Dia punya ide, idenya saya terima, diambil orang. Sekarang ya tetap. Jadi kalau hari Minggu ada yang bagian terima tamu, ada. Nah, terus ada lagi. Ya ada lagi. Umat kan begitu. Biasanya jadi apa ya? Observer ya. Observer itu, kalau bukan observer itu jadi auditor. Bante toiletnya kotor, laporannya ke saya. Bante toiletnya kotor. Oh iya, tak catat. Saya tidak berani nawarin. Mau ikut bantu bersihkan? Saya tidak berani nawarin ya. Saya tidak berani nawarin. Jadi kadang-kadang kita tinggal bareng, kita pakai bareng-bareng. Tapi kadang-kadang yang punya jiwa melayani tidak semuanya. Padahal untuk mendapat kesempurnaan dimulai dari melayani. Ya, ini kita harus sadar. Karena apa yang kita tanam itulah yang akan kita petik. Ini kan kata kuncinya. Kalau apa yang kita tanam itu yang akan kita petik, sekarang kita jadi manusia. Apakah kita menyia-nyiakan kalau kita bisa melayani? Apakah kita mau hanya dilayani? Mana yang paling enak? Melayani atau dilayani? Kalau yang belum sadar dilayani Bante. Kadang-kadang saya itu ya, kalau dilayani berlebihan, karena saya kan mengukur usia ya. Saya itu kan masih ya belum tua lah ya. Baru jalan aja, Bante tas saya pegangin. Memang saya tidak kuat apa? Tas dipegangin, tapi saya tidak ngomong gitu. Bante tak pegangin saya. Terus ada umat tentu, memang Bante sekarang badannya lemah ya. Kok apa-apa dipegang orang, apa-apa dipegang orang. Apa-apa dipegang orang. Perlu ibu bapak saudara ketahui, sebetulnya keberkahan itu kalau kita bisa melayani. Karena kalau kita bisa melayani, di situ kita punya kesempatan. Karena kita tidak tahu datangnya kesempatan kapan lagi, kita tidak tahu. Karena kalau kita makin tambah usia, makin tambah usia, makin tambah usia, Anda itu lebih siap dilayani daripada melayani. Udah tua kok, mau melayani, paling cuma kasih ide. Bante ini bagusnya digeser ke sini Bante. Ayo bantu. Tak kuat Bante, udah tua kan.
Jadi ibu bapak saudara-saudari sekalian, untuk menembus kita sampai kesempurnaan, apakah kesempurnaan duniawi maupun kesempurnaan spiritual, yaitu nibbana, diawali dari melayani. Ya, makanya kata kunci melayani ini diingat-ingat ini. Melayani artinya tindakan secara sadar. Jadi nanti kalau Anda tergabung dalam organisasi manapun, Anda harus duduk dulu. Kalau belum tenang, buka air minum dulu. Kalau masih lapar, makan roti dulu. Kemudian dipikir, saya bergabung ini saya sudah sadar atau belum ya? Takutnya setelah gabung malah yang muncul bukan kesadaran, yang muncul apa-apa ukurannya pakai perasaan. Endingnya apa? Nyesel. Kok daftar, kok bergabung. Tapi perlu ibu bapak ketahui, kesadaran ini menjadi penting ya. Dan diawali dari melayani. Nanti ibu bapak bisa membaca lebih detail bagaimana Guru Agung Buddha bisa menjadi sama Sang Buddha. Itu dimulai dari apa? Melayani yang paling dekat dulu.